Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi di channel saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji atau review materi yaitu kecerdasan atau intelijensi. Tentunya kita tidak begitu asing ketika ada semacam atau mendengar kata kecerdasan atau bahkan intelijensi. Apa itu? Mari kita buka satu persatu. Oke, intelijensi berasal dari bahasa Inggris yang katanya intelligence. Kemudian juga tidak intelijensi juga berasal dari bahasa Latin intellectus dan intelligentia atau integer yang artinya secara bahasa intelijensi adalah memahami. Intelijensi adalah aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Yang pertama ada poin yang penting yaitu aktivitas atau perilaku ini merupakan bagian dari kegiatan dari apa namanya tadi diri seseorang. Kemudian perwujudan dari daya, inilah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Apa itu daya? Daya itu adalah sebagai pembangkit, sebagai motivasi, sebagai penyemangat. Tanpa adanya daya, tentunya kegiatan-kegiatan itu tidak akan pernah terjadi, dan ketika tidak terjadi maka juga tidak akan menjadi kecerdasan, cerdas, tidak memiliki intelijensi. Kemudian siapa ini? Clapare DC dan Stan mengatakan bahwasanya intelijensi adalah penyesuaian diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru. Nah, ini gugat bahwasanya intelijensi adalah pengalaman seorang untuk menyelesaikan segala jenis problem yang langsung dihadapi untuk mengatasi masalah-masalah yang akan datang. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menyelesaikan problemnya di hari ini, bahkan di masa yang akan datang. Ini namanya intelijensi. Oke, lanjut. Kemudian David Weiser menjelaskan bahasanya intelijensi merupakan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah ya. Jadi kalau ngawur berarti orang itu tidak pintar, kalau sangat terarah berarti orang itu memiliki kecerdasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi ya, faktor-faktornya diantaranya ada pembawaan, jelas ya, orang itu dari genetiknya ada pembawaannya yang sudah dibawa sejak lahir, contohnya mahir dalam bidang piano, mahir dalam bidang Al-Quran gitu ya. Kemudian faktor minat dan pembawaan yang khas, ada minat dan pembawaan yang khas, ini mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan untuk dorongan bagi perbuatan itu. Faktor pembentukan, nah ini pembentukan ya, jadi dari minat itu ada namanya lagi pembentukan. Ini pembentukan ini segala sesuatu yang di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada teman-temannya gitu ya, atau mungkin lingkungannya, keluarganya. Ini kematangan. Nah, ini kematangan adalah ketika kita mempelajari psikologi perkembangan, ada perkembangan, ada kematangan, ada pertumbuhan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari perkembangan. Jadi ketika kematangan adalah maksudnya di sini adalah organ tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menghasilkan namanya
kematangan. Kemudian kebebasan, kita semuanya dibebaskan untuk memilih apa yang akan kita lakukan di masa mendatang. Stabilitas intelijensi dan IQ. Oke, itu ya, antara intelijensi dan IQ harus stabil terus. Ini yang menghasilkan namanya kecerdasan. Macam-macam intelijensi. Oke, intelijensi keterampilan verbal, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna. Kemudian intelijensi keterampilan matematis, maksudnya apa sih kok matematis? Jadi segala intelijensi yang merupakan rasionya tinggi, logical matematikal. Intelijensi kemampuan ruang, jadi kemampuan ruang 3 dimensi, kemampuannya berpikir visual, bisa mengkhayal dan lain sebagainya. Intelijensi kemampuan musikal, aneka musik ya. Kemudian keterampilan kinestetik, tenaga fisik ya, olahraga, terus apalagi pencaksilat. Intelijensi keterampilan intrapersonal, kemudian intelijensi keterampilan interpersonal, intelijensi keterampilan natural itu berarti ya natural ya, pola dari alam, itu natural. Emosional, kemampuan merasakan dan mengungkapkan emosi secara akurat dan adaptif. Kemudian tes intelijensi. Apa sih tes intelijensi itu? Yaitu teknik yang digunakan untuk mengungkap taraf kemampuan dasar seseorang. Jadi ketika kita mengatakan tes intelijensi memang ada. Oke, lanjut. Ketika kita di dalam intelijensi memang ada tes dalam untuk mengungkap kemampuan dari seseorang untuk mengetahui seberapa besar intelektual seseorang, seberapa besar kemampuan berpikir seseorang. Kemudian model-model pengukuran intelijensi, diantaranya mengukur intelijensi dengan menggunakan bilangan itu ya, angka-angka. Kemudian mengukur intelijensi dengan menggunakan bahasa ya kan? Kemudian pengamatan itu berbasis psikologi ya. Kemudian tentang hubungan-hubungan. Kemudian daya ingat, mengukur daya hayal. Beberapa model tes intelijensi yaitu diantaranya yang bersifat umum memakai bahan-bahan berupa kalimat, gambar, angka yang digabungkan. Yang kedua yang khusus, misalkan ada khusus tes kalimat, tes angka dan lain sebagainya. Tujuannya kenapa sih ada tes intelijensi? Diantaranya untuk menempatkan siswa pada jurusan tertentu. Kalau misalnya itu pintar berarti ditempatkan kelas yang tertentu misalkan gitu. Kemudian untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas normal. Untuk mendiagnosa pelajaran dan pengelompokan siswa yang memiliki kemampuan setara. Kemudian untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Oke, itu ya. Kemudian untuk mengukur kemampuan verbal. Terakhir, sebagai alat prediksi kinerja yang efektif dalam banyak bidang pekerjaan serta aktivitas sehari-hari. Oke, terima kasih.
Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.